kembali menyapa Anda. Harian Netra, dalam operasi. Opini, ekspresi, dan reaksi. Menampilkan sahabat-sahabat Harian Netra untuk mengemukakan pikiran, atau memberi reaksi tentang semua yang ada di sekitar kita. Hadir untuk menemani hari Anda. Selamat menikmati. Nah, ini dia yang tadi. Langsung saja kita buat yang pertama ya. Biaya pemilu akan lebih sedikit, teman-teman. Karena apa? Karena di sini masyarakat akan memilih partai. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Lalu kita berkenan videonya. Ya, halo semua, kembali bersama Harian Netra dalam operasi. Teman-teman, di episode kali ini kita akan melanjutkan apa yang sudah saya bawakan di dua episode sebelumnya tentang proporsional dalam pemilu. Jika di dalam episode 2 sebelumnya, teman-teman, saya sudah jelaskan bagaimana itu sistem proporsional pemilu dan bagaimana sebenarnya potensi putusan MK terhadap terbuka atau tertutup. Itu ya, teman-teman, yang menjadi salah satu objek uji materi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu tentang Undang-Undang Pemilu, teman-teman. Nah, sekarang kita akan lanjut. Seperti janji saya akan jawab apa sih yang membuat mereka mengajukan proporsional terbuka atau tertutup. Maksudnya proporsional tertutup, teman-teman. Nah, untuk melihat itu, saya akan jelaskan saja apa keuntungan dan kerugian dari proporsional terbuka dan tertutup. Nah, caranya, teman-teman, saya akan mulai dari proporsional terbuka, kelebihan yang diperoleh dari sistem proporsional terbuka dalam pemilu, dan itu tentunya akan menjadi sekaligus akan menjadi kelemahan dari sistem proporsional tertutup. Nah, gitu caranya, teman-teman. Demikian nanti sebaliknya, kelebihan dari proporsional tertutup otomatis menjadi kelemahan dari sistem proporsional terbuka, supaya nggak berbelit-belit dan nggak tumpang tindih lagi, teman-teman. Langsung saja yang pertama, mungkin saya tidak akan ingat lagi yang pertama, kedua, ketiga nanti ya, teman-teman. Mungkin teman-teman bisa ikuti saja. Yang pertama, proporsional terbuka itu akan memberikan kesempatan kepada rakyat mengenali tokoh-tokoh Dewan Perwakilan Rakyat yang akan dipilih, yang bisa dipilih, baik itu dari partai A, partai B, partai C, dan seterusnya, teman-teman. Dan ketokohan-ketokohan ini akan mempunyai menambahkan semangat bagi masyarakat untuk memilih, teman-teman. Karena apa? Karena dia tahu bahwa ada si X yang bisa dipilih. Nah, itu akan menjadi salah satu keuntungan dari proporsional terbuka, teman-teman. Nah, keuntungannya bagi partai politik apa? Partai politik itu dengan diketahuinya tokoh-tokoh yang bisa dipilih oleh masyarakat, maka dia bisa juga menaikkan suara partainya gitu. Karena bagaimanapun, jika seandainya pun masyarakat memilih si tokoh X, ya, dalam artian dia mencoblos tokoh X nih, itu merupakan bagian dari pemenuhan suara bagi partai tersebut, teman-teman, di wilayah pemilihannya. Gitu, teman-teman. Nah, jadi dengan demikian maka itu tentu ketokohan-ketokohan seseorang yang berdampak, yang berpengaruh bagi masyarakat, yang disukai, disenangi masyarakat, tentu akan berdampak pada kenaikan suara partai politik yang bersangkutan. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan proporsional terbuka, teman-teman, maka akan ada adu gagasan, adu visi misi, walaupun itu sekali lagi sistem proporsional ini kan dipersoalkan dalam lingkup pemilihan DPR dan DPRD gitu, teman-teman, artinya wakil rakyat. Tetapi tetap saja tentu akan ada adu gagasan, adu visi misi di daerah masing-masing. Kalau di lingkup DPR RI tentu daerah pemilihan. Kalau di daerah di lingkup kabupaten dan kota atau provinsi, mungkin tentunya di daerah masing-masing lah tentunya gitu, teman-teman. Di setiap daerah, setiap tokoh atau setiap calon anggota legislasi itu dari setiap partai akan adu gagasan. Bahkan yang lebih unik, teman-teman, kemungkinan jika ada satu partai mengajukan dua calon, maka mereka juga akan adu gagasan gitu. Dan itu akan menarik bagi kontestasi politik, teman-teman. Itu karena apa? Karena masyarakat akan bisa mengerti apa yang akan ditawarkan oleh si X, si Y, si Z, dan seterusnya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, yang menjadi hal positif dari pemberlakuan sistem proporsional pemilu dengan proporsional terbuka, itu adalah bahwa dengan demikian, maka masyarakat merasa dilibatkan langsung dalam pemilihan wakil-wakilnya. Ya, masyarakat akan merasa dilibatkan langsung
dalam pemilihan wakil-wakilnya, dan itu menjadi salah satu alasan yang sangat baik untuk meningkatkan minat masyarakat untuk memilih gitu teman-teman, sehingga pemilih akan semakin meningkat tentunya teman-teman, karena ada kehendak masyarakat untuk memilih seseorang secara langsung gitu teman-teman, dan itu tentu sangat baik untuk meningkatkan jumlah pemilih aktif di Indonesia yang mau memilih teman-teman, yang tidak golput gitu kira-kira. Nah, itu yang membuat proporsional terbuka menjadi salah satu opsi yang sangat menarik dan menguntungkan bagi Indonesia gitu teman-teman. Nah, yang keempat, dengan dilakukannya proporsional pemilu secara terbuka teman-teman, maka biaya maksudnya setiap anggota tidak akan membebani partai politik. Ini bagi partai politiknya teman-teman ya, tidak akan sepenuhnya membebani partai politik. Ya, biaya politik yang timbulkan oleh setiap orang itu akan berbeda-beda, tergantung bagaimana dia mengkreasikan cara dia berkampanye, cara dia bersosialisasi ke tengah masyarakat, dan itu tentu akan mengurangi beban biaya yang ditambahkan kepada partai politik. Nah, itu juga yang menjadi salah satu manfaat dari proporsional pemilu secara terbuka teman-teman. Nah, tentu hal-hal yang saya sampaikan ini memang bisa saja merupakan blunder juga. Nah, itu nanti menjadi kelemahannya, tetapi juga bisa menjadi kelebihan dari proporsional tertutup teman-teman, apalagi khususnya pada poin yang keempat tadi, yaitu bahwa biaya itu ya teman-teman, karena dengan bagaimanapun tentu proporsional terbuka memiliki biaya yang lebih besar. Oke, nanti itu kita jelaskan di proporsional tertutup. Nah, sekarang kita langsung saja ke proporsional tertutup teman-teman. Apa sih keuntungan dari proporsional tertutup? Yang pertama, biaya pemilu. Nah, ini dia yang tadi, langsung saja kita buat yang pertama ya. Biaya pemilu akan lebih sedikit, teman-teman. Karena apa? Karena di sini masyarakat akan memilih partai. Sehingga partailah yang kemudian menunjuk petugas-petugasnya atau kader-kadernya untuk menduduki suatu jabatan sesuai dengan proporsi yang dimiliki, yang diperoleh dari suara rakyat. Kan gitu kira-kira teman-teman. Nah, itu membuat bahwa partai-partai itu kemudian bisa memilih sesuatu yang seseorang tanpa harus langsung berhubungan dengan masyarakat, sehingga biaya pemilu bisa lebih kecil teman-teman, karena partai punya kesempatan untuk memperkecil biaya yang mereka harus keluarkan. Demikian juga biaya pemilihan teman-teman, kertas suara juga akan lebih kecil karena tidak memuat banyak orang, hanya memuat partai politik beserta mungkin logo dan segala macamnya. Itu tentu akan mengurangi beban negara. Dalam hal ini adalah beban beban Komisi Pemilihan Umum teman-teman. Nah, itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, itu adalah bahwa dengan dilakukannya proporsional secara tertutup, maka di sini kita bisa suara partai itu bisa lebih bulat, untuk lebih pasti untuk naik teman-teman. Karena apa? Karena langsung satu suara, dan itu tidak perlu akumulasi yang berkepanjangan yang itu akan menyulitkan dalam proses perhitungan suara. Dan bagaimanapun teman-teman, dengan sistem tertutup ini potensi kecurangan dalam pemilu itu menjadi lebih kecil. Karena apa? Karena langsung ditangani oleh partai-partai politik yang menjadi peserta pemilu teman-teman. Nah, misalnya contoh nih, ada perhitungan suara di daerah tentang terhadap anggota DPRD X, Y, Z dan seterusnya gitu. Nah, jika itu dihitung secara perorangan, mungkin ada bisa manipulasi baik di lapangan ataupun di penghitungan rekapitulasinya dan segala macam. Nah, itu kan akan berpotensi untuk menimbulkan manipulasi hitungan seperti itu teman-teman. Nah, tetapi dengan kita hanya memilih partai, maka ya itu akan memperkecil potensi seperti itu teman-teman, karena apapun ya partai itu berapa sih jumlahnya kan gitu kira-kira. Partai yang sudah terdaftar di KPU itu berapa sih jumlahnya, dan itu bisa kita lihat langsung suaranya di kertas suara, dan itu bisa menjadi dasar penentuan proporsi partai politik di parlemen, baik itu di pusat maupun di daerah, kan kira-kira begitu teman-teman. Jadi dengan itu memang tentu lebih memperkecil peluang terjadinya manipulasi angka. Nah, itu teman-teman. Yang ketiga, memperkecil terjadinya money politik. Money politik artinya teman-teman serangan pajar, ya, sisipan. Ya, kita bilang di sini memperkecil karena memang tidak akan bisa menghapuskan sama sekali, karena bagaimanapun partai politik tentu potensial untuk melakukan itu juga teman-teman. Tetapi
kita tidak akan melihat lagi ada calon anggota DPRD yang ya serangan fajar ke daerah-daerah, ke kampung-kampung dan kemana-mana, dan itu tidak akan kecil peluangnya untuk terjadi karena hanya akan bisa dilakukan oleh partai politik, dan seandainya pun terjadi teman-teman, itu akan menjadi coreng yang sangat besar bagi partai politik yang bersangkutan. Maka ketika partai politik memutuskan untuk melakukan itu, tentu mereka harus menghitung potensi eh, ketahuannya teman-teman, kira-kira begitu. Jadi justru itu akan mengurangi dampak terjadinya money politik. Nah, itu yang menjadi kelemahan dalam pemilihan, keuntungan yang dilakukan dengan pemilu secara proporsional tertutup, teman-teman. Nah, langsung saja kita akan jawab pertanyaan yang sesungguhnya. Kenapa sebenarnya mereka mengajukan proporsional pemilu secara tertutup? Nah, kalau saya memandang teman-teman, menurut saya karena memang PDIP ya di sini sudah sangat sangat berjaya dengan suara yang sangat tinggi di masyarakat ya, karena bagaimanapun untuk PDIP lebih dikenal daripada tokoh-tokohnya, teman-teman. Ya, mereka masyarakat bisa saja tidak tahu seseorang itu adalah tokoh dari PDIP Perjuangan, tetapi mereka bisa lebih kenal PDIP-nya gitu. Nah, ini terbukti sehingga kemudian pada tahun 2014, tahun 2019 PDIP memperoleh suara tertinggi, teman-teman. Karena apa? Karena PDIP bisa bersandar kepada suara Presiden Jokowi yang memang digandrungi oleh masyarakat pada masanya, teman-teman. Nah, inilah yang kemudian diambil manfaatnya oleh PDIP sehingga mereka mengajukan proporsional tertutup, teman-teman. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena nanti misalnya katakanlah si PDIP tentu akan menjadi salah satu partai yang mengeluarkan calon presiden, teman-teman. Seandainya pun ada koalisi yang dilakukan oleh PDIP, tentu PDIP sangat berpotensi untuk mengeluarkan calon presiden. Atau bahkan kalau misalnya sekecil-kecilnya adalah calon wakil presiden. Karena tentu partai sebesar PDIP dengan suara terbanyak tentu tidak akan mau menggabungkan diri dalam koalisi tanpa ada suara di tingkat tertingginya, baik itu wakil ataupun presidennya, teman-teman. Maka saya rasa ini yang akan diambil keuntungan oleh PDIP, karena bagaimanapun tanpa harus dilihat koalisi-koalisinya, PDIP adalah partai yang akan diuntungkan dari sistem proporsional tertutup. Nah, karena apa? Karena mereka potensial mengajukan presiden dan atau wakil presiden. Nah, kalau Demokrat, kenapa nih teman-teman? Kenapa Demokrat ikut mengajukan proporsional tertutup? Kalau kita lihat teman-teman, Demokrat adalah salah satu partai yang sangat, ya dalam tanda kutip, cacat dalam pemilihan 2014 dan 2019. Mereka mendapatkan suara yang sangat rendah, langsung terjun dari kejayaan mereka di 2004 dan 2009 silam. Ditambah lagi teman-teman, pada masa kepemimpinan Pak Jokowi, tentu baik itu adalah salah satu langkah politik atau apapun, tetapi faktanya banyak anggota-anggota Demokrat yang terjerat korupsi, teman-teman, dan itu akan menurunkan kepercayaan kepada anggota-anggota partainya. Sehingga apa? Mereka juga akan menumpang kepada dampak elektoral yang diberikan oleh calon wakil presiden yang mungkin mereka akan ajukan, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono. Itu mungkin salah satu alasan bagi Demokrat sehingga mereka memilih untuk menggunakan proporsional tertutup. Nah, itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua, mereka mungkin tidak akan mau menunjukkan kader-kadernya karena mungkin mereka tidak lagi punya banyak kader yang potensial, sementara kader-kader yang potensial itu sudah banyak cacat namanya di masyarakat, baik yang sudah selesai menjalani hukuman maupun yang masih dalam proses dugaan, teman-teman. Nah, itu akan membuat Demokrat cacat secara keanggotaan. Nah, itu yang membuat kemudian makanya Demokrat itu memilih untuk ya kami lebih setuju dengan proporsional tertutup. Itu sih yang kalau bisa saya gambarkan, teman-teman, situasi politik di sini. Lalu kenapa teman-teman banyak partai yang menolak? Karena memang teman-teman kontestasi politik khususnya 2019, 2024, 2029 nanti atau bahkan seterusnya itu polanya akan sama, teman-teman, yaitu bahwa banyak partai akan mengambil tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh dan berdampak bagi masyarakat, misalnya artis atau tokoh-tokoh agama atau tokoh-tokoh macam-macam, teman-teman, yang memang dikenal oleh masyarakat untuk meningkatkan keterpilihan partainya, teman-teman. Dengan mana misalnya sebuah partai, misalnya katakanlah partai X yang mengambil misalnya Giring Niji misalnya menjadi calon anggota DPRD dengan DPR RI misalnya, dengan mana dia adalah salah satu tokoh yang dikenal di masyarakat luas, maka tentu itu akan menaikkan dampak elektoral yang diperoleh oleh partai politik yang mengusungnya. Nah, itu yang membuat maka partai-partai ini sangat menolak proporsional tertutup, karena mereka ada dalam posisi yang sebaliknya dari PDIP tadi. Karena kalau PDIP tadi kan bergantung kepada suara partai, sekaligus juga mencari manfaat dari dampak elektoral yang diperoleh dari keterpilihan
calon presiden atau calon wakil presiden yang pasti salah satu di antaranya akan mereka ajukan, baik itu calon wakil presiden atau mereka mengajukan calon presiden atau kedua-duanya. Nah, itu teman-teman. Sementara partai-partai yang lain yang menolak proporsional tertutup berposisi sebaliknya, bahwa mereka ingin bergantung kepada tokoh-tokoh lain yang memang mereka bisa ambil sebagai kader atau memang menjadi kader mereka untuk meningkatkan suara kepartaian mereka, proporsi partai mereka, baik di daerah maupun di parlemen pusat. Itu kira-kira yang menjadi alasan kenapa ada penolakan dan penerimaan dengan sistem tertutup dan sistem terbuka dalam pemilu di Indonesia 2024. Maka teman-teman kita lihat saja apakah yang akan nanti terjadi, apa yang akan menjadi putusan MK. Seperti yang saya bilang di episode 2 sebelumnya, bahwa apapun putusan MK tetap saja itu dibenarkan oleh undang-undang. Demikian teman-teman, sampai jumpa di episode operasi berikutnya. Teman-teman kalau mau ada yang dibahas, tolong di komen saja teman-teman. Nanti kalau kita akan sanggup, kita akan coba bahas. Terima kasih.